Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya tentang Flutter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Fadilah dari kelas Sistem Informasi 21A1 dengan NIM 210101040. Pertama-tama, kita membuka VS Code dulu pada proyek web service. Di sini pada proyek web service saya membuka koneksi JS. Pada koneksi JS di sini digunakan untuk mengoneksikan Flutter pada database. Di sini ada koneksi SQLite dengan database SIDB, root dengan host localhost dengan database MySQL. Di sini digunakan untuk mengoneksikan database, untuk memberikan notifikasi pada database ketika berhasil maupun error. Kemudian di sini juga ada pada model. Di sini ada AppGS di mana digunakan untuk mengoneksi beberapa routes dan model yang telah dibuat, seperti routes user, informasi, galeri, dokumen, dan mahasiswa. Dan di sini juga untuk menampilkannya, kita buat di sini router, informasi router, galeri router, dokumen router, dan mahasiswa router. Kemudian kita ke dokumen. Pada model dokumen JS di sini terdapat koneksi yang akan dikoneksikan untuk pada proyek Flutter saya, di mana di sini koneksinya ada ID, gambar, kaprodi, fakultas, prodi, deskripsi, fasilitas, dan lain-lainnya. Bisa ditambahkan juga dengan yang lain. Kemudian pada model galeri, di sini juga untuk mengoneksikan galeri yang ada pada proyek Flutter. Di sini ada ID, judul, gambar, konten, dan di sini untuk modul export untuk mengoneksikan galeri model. Kemudian ada informasi. Di sini ada koneksi informasi yang digunakan pada proyek Flutter informasi. Ada ID, judul, gambar, dan dapat ditambahkan juga yang lainnya. Kemudian ada koneksi mahasiswa JS. Di sini untuk mengoneksikan file mahasiswa JS dengan file Flutter di proyek saya. Di sini ada NIM, dengan memasukkan NIM, nama, dan alamat. Kemudian pada routers, di sini ada routers dokumen, di mana di sini untuk menyambungkan model tadi. Di sini ada get untuk melihat tampilan dokumen. Kemudian di sini ada post untuk memosting, untuk menambahkan postingan pada dokumen. Di sini ada juga put, di mana untuk mengubah atau mengedit dokumen. Di sini juga ada router delete untuk menghapus dokumen. Kemudian pada galeri, di sini juga sama pada seperti dokumen. Di sini ada router get digunakan untuk menampilkan, router post digunakan untuk menambahkan data. Di sini router put digunakan untuk mengubah, router delete digunakan untuk menghapus. Kemudian informasi JS.
Pada informasi JS di sini ini untuk memanggil cek tokennya, untuk memanggil informasi. Di sini ada router get untuk menampilkan. Di sini ada router post untuk menambah. Di sini juga ada router put untuk mengubah dan router delete untuk menghapus. Kemudian yang ada routers mahasiswa. Di sini juga sama seperti yang lainnya. Pada router-router sebelumnya ada router get untuk tampil, ada router post untuk tambah, ada router put untuk mengubah, ada router delete untuk menghapus. Jadi ketika routernya tersebut gagal akan langsung tampil notifikasi pesan gagal. Oke, di sini ada user JS untuk mengonekkan saja pada user awal. Kemudian ada index.js juga sama untuk mengoneksikan. Karena saya menggunakan Express, jadi ini untuk file Express require ini digunakan untuk memanggil file Express. Kemudian saya akan langsung ke project saya yang berikutnya, yang hasilnya saya akan menjelaskan di sini. Ada beberapa material. Pertama, pada MainDart. MainDart di sini adalah digunakan untuk tampilan awal. Tampilan awal pada web. Ya, web yang saya buat. Di sini ada import Flutter, import carousel slider. Carousel slider ini digunakan untuk menampilkan slide pada gambar. Oke, nanti saya akan tampilkan gambarnya. Di sini juga ada apa itu? Ini untuk dokumen, memanggil halaman dokumen, halaman galeri, halaman informasi, halaman kontak, dan halaman mahasiswa. Di sini juga ada import halaman profil Dart. Oke, di sini saya akan menampilkan juga gambarnya. Di sini final list string image list digunakan untuk memberikan gambar pada tampilan awal. Pada tampilan awal. Nah, di sini dapat menjadi slide, dapat diubah, digeser-geser dikarenakan dia sudah memanggil carousel slider, di mana itu kita memasukkannya pada PubSpec YML. Di sini nih versinya juga carousel slider dengan versi 4.2.1. Kemudian kita beralih ke berikutnya. Di sini ada widget menu, di mana widget menu ini merupakan tampilan yang ada di sini seperti profil, kontak, informasi, galeri, dokumen, dan mahasiswa. Di sini ada menu profil dengan print menu profil. Di sini navigator push digunakan untuk menjadikan menu profil ini menjadi lebih interaktif dan dapat diklik agar dapat digunakan. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini adalah tampilan halaman profil pada project saya. Dan karena ini tadi kita memanggil halaman profil, kita cek dulu, lihat halaman profil pada profil Dart. Oke, di sini karena kita sudah memanggil halaman profil Dart pada MainDart, di sini adalah bentuk desain dari halaman profil Dart di sini. Seperti ini. Di sini ada kelas profil, di mana kelas profil ini nanti dapat dipanggil pada MainDart seperti tadi untuk mengaktifkan
mengaktifkan tombol interaktifnya. Di sini ada text profil, di mana ini widget pulse retur dengan text profil digunakan untuk ini menulis profil ini. Kemudian ada body container, ada list view, ada Chills Text Prodi S121A1 adalah tampilan yang di sini. Kemudian ada gambarnya digunakan untuk profil seperti ini. Kemudian ini untuk color disesuaikan saja untuk bisa diubah-ubah. Kemudian di sini juga ada list seperti card gitu ya. Di sini ada digunakan untuk nama, name, email, alamat, kemudian deskripsi diri seperti di bawah ini. Seperti gambaran di sini. Nama, name, email, alamat, dan deskripsi diri. Oke, kemudian tadi selanjutnya kita ke menu kontak ya. Kita ke menu kontak. Di sini juga sama dengan memanggil menu kontak di gestur detektor, di mana kita memanggil kontak page agar dia dapat terpanggil pada halaman website. Di sini juga ada ikonnya. Jadi gestur navigator di sini navigator push digunakan untuk menjadikan ikon gambar yang awalnya dari gambar menjadi lebih interaktif seperti yang saya jelaskan pada profil tadi. Ini kemudian kita buka kontak Dart. Di sini karena tadi sudah dipanggil pada main Dart, di sini adalah desain dari tampilan kontak Dart di halaman kontak Dart. Nah, di sini hanya saya buat seperti ini karena waktu yang terbatas juga. Di sini kelas kontak page tadi sudah dipanggil pada navigator push. Nah, di sini juga ada title hubungi kami adalah untuk memanggil ini halaman judulnya. Kemudian ini juga ada di sini digunakan ada email, telepon, dan alamat. Oke, cuman seperti ini. Kemudian kita kembali ke main Dart. Selanjutnya kita ke informasi. Di informasi ini kita memanggil pada gestur detektor yaitu informasi Dart. Kita juga mengaktifkan navigator push untuk memanggilnya menjadi lebih interaktif. Ini informasi Dart. Oke, informasi Dart karena tadi terkoneksi dengan web service, jadi kita dapat memanggil dari web service tadi. Seperti ini. Kita klik. Di sini karena ini dia menggunakan web service, jadi tadi kita memanggil pada web service. Kemudian kita pada informasi Dart ini kita juga memanggil informasi detail Dart agar lebih bisa tersambung. Di sini karena kita tadi menggunakan web service, di mana web service menggunakan database, jadi di sini ada var URL, URI HTTP, localhost 3000 informasi. Kemudian ada token ini untuk sebagai password masuk ke web service-nya. Kemudian ada body datanya. Kemudian untuk memasukkan data, di sini juga sudah ada navigator push-nya, jadi lebih efisien. Lebih bisa kita klik kembali dengan isi informasi. Kemudian karena tadi kita memanggil informasi detail, kita akan jelaskan sebentar. Di sini karena informasi detail telah dipanggil digunakan untuk
memanggil kelas detail, di mana kelas detail ini ada kelas informasi detail, record this judul, record this content, record this gambar. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan informasi ya. Di sini juga ada gambarnya. Ini bisa diambil dari Google. Oke, kemudian selanjutnya kita ke galeri. Di galeri kita membuat gestur detektor, digunakan untuk menu icon ini dari gambar menjadi lebih interaktif agar bisa diklik dengan menambahkan navigator push dan memanggil galeri page. Kita langsung ke galeri Dart. Di sini juga pada galeri Dart kita memanggil halaman galeri detail agar dapat memasukkan lebih detailnya. Di sini kita karena juga memakai web service, dia terkoneksi pada web service galeri yang tadi sudah saya jelaskan pada web service tadi. Di sini ada find main galeri page untuk memanggil pada main Dart. Di sini ada kelas galeri, sama juga untuk memanggil, digunakan untuk memanggil pada main Dart. Di sini karena terkoneksi pada localhost 3000 galeri, artinya dia terkoneksi pada web service yang tadi sudah termuat dengan database. Oke, ini juga tokennya karena kita menggunakan database, jadi harus menggunakan password. Di sini ada di sini ada pending detail. Oh ya, kita buka dulu. Ada galeri kan ada ini gambarnya seperti ini. Oke, ada sini galeri foto adalah judulnya. Lalu kita dapat menambahkan judul, gambar, dan konten. Ketika kita klik, ini juga ada isi informasi. Kemudian nih ada di sini adalah judul, kemudian ini adalah gambar, dan ini adalah kontennya. Oke, kemudian masih sama, semua memasukkan tadi untuk memanggil. Kemudian kita ke galeri Dart, galeri detail Dart. Ada di sini hanya untuk menambahkan mendukung galeri Dart. Di sini ada judul, gambar, konten seperti yang tadi dibukakan. Di sini adalah size box. Size box-nya adalah ukuran yang digunakan untuk gambar tersebut. Nah, ini hanya untuk sekilas untuk desainnya saja. Kemudian setelah kita ke galeri, kita ke dokumen. Oke. Dokumen kita ke main Dart dulu. Dokumen. Nah, di sini ada gestur detektor, di mana gestur detektor ini menggunakan navigator push untuk menjadikan dokumen page lebih interaktif agar dapat diklik. Di sini ada image asset, ini adalah gambarnya ini yang dapat diambil dari aset karena kita sudah memasukkan gambar-gambar. Ini adalah dokumen, digunakan untuk namanya dokumen. Kemudian kita ke dokumen Dart. Pada dokumen Dart ini juga memanggil project dokumen detail Dart. Di sini dengan kelas dokumennya adalah dokumen page untuk memanggil. Di sini juga terkoneksi pada web service yang artinya terkoneksi juga pada database, jadi harus menggunakan token seperti yang sebelumnya. Di sini adalah title dokumen Dart adalah digunakan untuk ini. Kemudian widget dokumen ini adalah seperti desain untuk isian
Di sini untuk response data, di sini ada gambar. Ketika ada material page root-nya, ada gambar, kaprodi, fakultas, prodi, dan deskripsi serta fasilitas. Kemudian karena ini saya buat seperti kartu, kita dapat membukanya juga. Di sini ada card-nya, adalah ini untuk ukuran gambar, untuk memanggil, untuk size, font, fakultas, dan lain-lain. Kemudian ini digunakan untuk mengoneksikan pada. Kemudian kita ke detail dokumen Dart. Di sini dokumen detail digunakan untuk mendukung dokumen Dart tadi. Ada gambar, kaprodi, fakultas. Ini untuk memanggil ya, untuk memanggil, lalu kita dapat mengisikan ini dokumen detail, di mana ada font size-nya, ini digunakan untuk memanggil juga, ada kaprodi dan lain-lain. Di sini dapat juga menambahkan kalau menambahkannya pada web service. Pada web service yang ini dokumen, karena dapat menambahkan di sini dokumen, jadi kita ke modelsnya juga karena sudah terintegrasi, jadi dapat langsung. Oke, kita kembali lagi ke ini. Oke, kemudian kita juga dapat membuka ini untuk foto, untuk gambar, prodi, dan fakultas, program, deskripsi, dan fasilitas. Oke, kemudian kita ke mahasiswa. Kita buka Mindartnya dulu. Kemudian kita ke Mindart, bagian mahasiswa. Di sini mahasiswa. Di sini kita juga membuat ini karena tadi belum saya ganti juga. Di sini ada gesture detector karena dia mahasiswa digunakan untuk CRUD. Jadi saya tuliskan untuk klik menu CRUD dengan navigator push untuk membuatnya menjadi lebih interaktif. Nah, di sini aset itu adalah gambar ikonnya ini, gambar ikon pada menunya ini. Kemudian teks mahasiswa digunakan untuk tampilan mahasiswa ini. Oke, kemudian kita buka mahasiswa. Oke, mahasiswa. Oke, di sini ada mahasiswa, di mana mahasiswa ini memanggil dua file, yaitu mahasiswa detail Dart dan mahasiswa tambah Dart. Di sini kita dapat menambahkan nama mahasiswa ya, nama mahasiswa, NIM, dan alamat. Karena ini juga terkoneksi dengan web service, jadi kita tadi harus memanggilnya pada web service yang terkoneksi pada database. Oke, ini untuk digunakan untuk mengisi ya, nama, NIM, navigator, NIM, nama, alamat. Kemudian kita coba isikan. Oke, kita akan isikan. Kemudian nama, kemudian alamatnya, kemudian kita simpan. Nah, di sini akan langsung tampil. Oke, seperti ini. Ya, untuk menambahkan, jadi untuk menambahkan data mahasiswa seperti ini pada widget fields-nya, kita menambahkan navigator push untuk menambah mahasiswa tambah. Oke, kemudian kita ke mahasiswa detail Dart dulu. Di sini kita
Nah, tadi pada mahasiswa Dart digunakan untuk NIM, nama, dan lainnya seperti ini. Localhost 3000 mahasiswa karena tadi terkoneksi NIM, nama, alamat, karena kita dapat langsung ketika nanti gagal juga akan dapat pesan di sini untuk menghapus. Oh ya, tadi dapat juga dihapus. Di sini contoh kita klik, kita dapat mengedit namanya menjadi Wanda saja ya. Kita simpan. Nah, di sini akan berubah. Kemudian kita coba untuk hapus datanya. Oke, di sini berhasil menghapus. Ini seperti ini kodenya. Kita juga tampilkan kita koneksikan pada database. Kemudian selanjutnya kita ke mahasiswa tambah. Di sini kan tadi waktu menambah kita juga terkoneksi pada web service dan database. Kita menambahkan itu di sini. Nah, tampilan tambah mahasiswa ini adalah di sini. Kita dapat menambah dan menambahkan nama mahasiswa dengan format NIM, nama, alamat, dan alamat. Oke, kita kembali saja. Sudah. Kemudian kita kembali ke main.dart. Di sini ada API untuk mengoneksikan database. Oke, di sini sudah API koneksi database ya, adalah digunakan untuk ini. Oke, memasukkan API ini untuk desainnya ya. Untuk desainnya oh ya, ini digunakan ada homepage. Oke, di sini ini bentuknya juga berpengaruh kan. Di sini menggunakan grid Gelcat. Ada ukurannya yaitu menggunakan card container dengan width dan height sekian. Kemudian bandingnya ini digunakan untuk kan sepertinya tidak terlalu jelas ya, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini digunakan untuk mengeklik langsung ke web yang tertera di situ. Jadi ini bisa langsung masuk karena sudah terhubung pada API. Ini juga semuanya. Oke, kemudian kita langsung ke build aplikasi aja ya. Oke. Kita langsung build ke aplikasi agar lebih cepat. Apakah website ini dapat terbuat pada aplikasi? Kita coba dulu. Oke, di sini kita keluarkan dulu. Kita Ctrl C pada terminal. Kemudian kita masukkan kode Flutter build APK untuk melihat apakah dapat terbuat dalam APK atau tidak. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ini sedikit lama, jadi kita harus menunggu dulu. Nanti kalau sudah dapat terbuat itu nanti dapat notifikasi juga. Ini notifikasi. Oke, kita tunggu karena dia masih running pada Gradle yang adalah merupakan di sini kita koneksikan pada Android Studio ya.
Jadi dapat terbuat dengan APK menggunakan Android Studio. Oke, dia tidak apa-apa. Di sini masih running. Aplikasinya sudah dapat terbuat. Ini tandanya seperti ini. Karena sudah dapat terbuat, kita dapat membukanya di handphone Android. Oke, dikarenakan ini sudah terbuat pada APK, jadi kita dapat mengeceknya apakah dia sudah terbentuk pada APK atau belum. Kita ke project. Oke, kita ke projectnya dulu. Oke, di sini kita klik folder build, terus app, kemudian output, lalu apk relax. Nah, di sini sudah terdapat aplikasi, sudah terbentuk aplikasi build-nya. Di sini tinggal kita masukkan ke handphone, ke Android, HP Android, langsung kita bisa install APK-nya. Begitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.